Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifani Al-Zikri, asal sekolah Mandua Kuantan Singini, Provinsi Riau. Dewan juri yang saya hormati, para peserta lomba debat bahasa Indonesia tahun 2020 yang saya banggakan. Kemudian para pendengar dimanapun berada yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita memiliki mosi, yakninya di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya setuju dengan mosi kita hari ini. Seperti yang dikatakan oleh seorang peneliti Transparency International Indonesia atau TII, Wawan Suyatmiko, mengatakan bahwa Indonesia berada pada urutan 85 dalam skala global tingkat korupsi di dunia. Sementara di ASEAN, Indonesia berada di urutan keempat di bawah negara serumpun kita, yakninya Malaysia. Kita memiliki mosi, negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya mendapatkan beberapa poin penting dalam mosi tersebut. Yang pertama, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta beberapa pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang diasalkan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak atau bisa dikatakan tidak jujur. Kemudian seleksi adalah proses untuk memilih sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian poin berikutnya adalah mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang umumnya adalah universitas. Kemudian poin berikutnya adalah indeks integritas sekolah, merupakan sebuah nilai yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam hal kejujuran saat melaksanakan pembelajaran. Semakin tinggi indeks integritas sekolah, maka itu akan memiliki pengaruh positif pula untuk kita semua. Karena itu, untuk masuk perguruan tinggi ada dua hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan, yakninya nilai ujian nasional, nilai rapor, dan indeks integritas sekolah. Kemudian poin berikutnya adalah kejujuran siswa adalah suatu sifat terpuji yang dimiliki oleh seorang pelajar, misalnya tidak mencontek, melakukan pembelajaran berdasarkan kemampuannya tanpa ada kecurangan di dalam pembelajaran tersebut. Oke, dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya memiliki 3 argumen. Argumen saya yang pertama adalah membuat generasi menjadi lebih baik untuk kedepannya. Mengapa demikian? Banyak pejabat di negara Indonesia yang melakukan tindakan korupsi yang setiap tahunnya semakin bertambah. Tentu itu adalah pengaruh dari pendidikan yang kurang bagus di sebuah generasi. Orang yang korupsi adalah orang yang pintar, tapi di pendidikan tersebut seorang pejabat tersebut tidak mendapatkan pendidikan moral yang baik, tidak memiliki sikap yang jujur. Itulah perlunya mengapa ditanamkan sikap jujur dari pendidikan pada usia wajib belajar, karena merekalah penerus generasi bangsa ini untuk menjadikan negara Indonesia untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Itulah saya setuju dengan mosi hari ini, melakukan
penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa untuk menciptakan suatu generasi yang lebih baik, karena suatu generasi tersebutlah yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian beralih kita ke argumen saya yang kedua, menjadikan pendidikan lebih baik di negara tersebut. Tentu memiliki pendidikan yang baik adalah keinginan oleh setiap masyarakat di suatu negara, karena melalui pendidikan inilah, melalui proses pembelajaran inilah, untuk menciptakan suatu masyarakat yang menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Mereka lah yang akan menerus bangsanya, mereka yang akan mengatur bangsanya tersebut untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di suatu negara. Tentu permasalahan pendidikan di Indonesia masih sangat banyak, seperti fasilitas sekolah yang tidak memadai dan banyak orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau layak. Tentu jika melakukan penyeleksian mahasiswa dengan berdasarkan integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan di bidang pendidikan yang ada di Indonesia, untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Dan bukan tidak mungkin negara Indonesia menjadi negara yang berpendidikan tinggi yang terbaik di dunia. Kemudian beralih kita ke argumen saya yang ketiga, meningkatkan ekonomi dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Tentu dengan adanya tindakan korupsi secara terus-menerus akan menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut. Misalkan Indonesia, dengan adanya korupsi secara terus-menerus yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tentu pertumbuhan ekonomi pun akan terhambat dan kesejahteraan masyarakat yang harusnya dimiliki dengan Indonesia oleh masyarakat Indonesia justru terhambat, seperti yang dikatakan oleh Undang-Undang Korupsi Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, untuk menciptakan suatu negara yang menjadi sejahtera, perlunya seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena apabila seorang siswa telah jujur dari usia dini, tentu untuk kedepannya dia akan terbiasa dan dia bisa mengendalikan negaranya menjadi pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, terutama di Indonesia sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.